Hari ini, jika hatimu sedang lelah, jika air matamu sudah terlalu sering jatuh tanpa alasan yang jelas, jika kamu merasa sendirian di tengah ramai, dan tak ada satupun yang bisa kamu ajak bicara tentang perih di hatimu, maka tenanglah. Kamu berada di tempat yang tepat. Di ruang ini, kamu boleh menangis. Di ruang ini, Camus boleh merasa rapu. Karena menyembuhkan hati yang patah, butuh waktu, butuh penerimaan. Dan yang terpenting, butuh keberanian untuk memeluk dirimu sendiri. Mari kita berbincang pelan-pelan tentang kehilangan, tentang melepaskan, tentang luka yang perlahan bisa berubah menjadi kebijaksanaan. Luka yang tak terlihat, tapi terasa. Patah hati bukanlah luka yang tampak secara fisik, tapi ia adalah luka yang paling sering mempengaruhi cara kita melihat hidup. Kita bisa tetap tersenyum di luar, tetap beraktivitas seperti biasa, tapi di dalam hati, ada ruang yang kosong. Ada bagian yang hilang. Ada rasa yang belum selesai. Patah hati itu seperti badai dalam jiwa. Ia datang tiba-tiba, menghantam habis-habisan, lalu meninggalkan puing-puing yang harus kita rapikan sendiri. Tidak ada peta, tidak ada petunjuk arah, hanya kita dan hati yang harus bertahan. Menerima bahwa semua tidak harus berakhir bahagia. Kita tumbuh dengan cerita-cerita yang indah. Dongeng masa kecil yang selalu diakhiri dengan kalimat, dan mereka hidup bahagia selamanya. Kita terbiasa berpikir bahwa cinta, jika sudah ditemukan, pasti akan bertahan. Bahwa jika kita cukup tulus, cukup sabar, cukup mencinta, maka segalanya akan baik-baik saja. Tapi hidup tidak selalu seperti itu. Tidak semua cinta berakhir dengan menggenggam tangan sampai tua. Tidak semua rasa yang tumbuh harus bertahan. Dan tidak semua kisah harus memiliki akhir yang membahagiakan. Setidaknya dalam versi yang kita harapkan. Menerima itu tidak mudah. Terutama saat yang kamu hadapi adalah perpisahan dari seseorang yang pernah kamu doakan, kamu perjuangkan, dan kamu cintai sepenuh hati. Rasanya tidak adil. Rasanya seperti usaha yang sia-sia. Tapi begitulah hidup mengajarkan, bahwa kebahagiaan bukan selalu terletak pada bersama, tapi juga bisa ditemukan dalam melepaskan. Kadang cinta hadir hanya untuk mengubah kita, untuk membuat kita tumbuh, menjadi lebih bijak, lebih peka, lebih manusia. Bukan untuk dimiliki selamanya, tapi untuk dikenang sebagai bagian penting dalam perjalanan menjadi diri kita yang hari ini. Dan menyakitkan memang, ketika kita harus menerima bahwa seseorang yang pernah membuat hati berdebar, kini hanya menjadi nama di masa lalu. Tapi justru di sanalah letak kebijaksanaan batin, saat kita mampu menerima kenyataan, tanpa terus-menerus bertanya, kenapa? Berhenti mencari alasan mengapa dia pergi. Berhenti mengutuk takdir karena tidak memberikan akhir bahagia seperti dalam film. Berhenti memaksa alam semesta untuk mengembalikan sesuatu yang sudah selesai. Karena kadang, yang membuat kita menderita bukan perpisahan itu sendiri, tapi penolakan kita untuk menerima bahwa perpisahan itu nyata. Menerima bukan berarti tidak sedih. Bukan berarti tidak kecewa. Bukan berarti kamu pura-pura kuat. Menerima adalah kesediaan untuk berkata, ini memang tidak seperti yang aku harapkan. Tapi aku memilih untuk berdamai. Bukan menyerah, tapi ikhlas. Bukan pasrah, tapi lapang dada. Dalam stoikisme, kita diajarkan untuk tidak melekat pada apapun yang berada di luar kendali kita, termasuk cinta dari seseorang. Karena semua yang datang, suatu saat akan pergi. Dan yang bisa kita lakukan hanyalah menyambut dengan syukur, lalu melepas dengan hormat. Perpisahan, sejatinya, bukan kegagalan. Perpisahan adalah tanda bahwa dua jiwa tidak lagi berjalan searah. Dan tidak apa-apa. Kamu tidak gagal karena cintamu tidak bertahan. Kamu tidak kurang karena dia memilih pergi. Kamu tidak kalah karena kisahmu tidak diakhiri dengan bahagia. Karena terkadang, akhir yang tidak bahagia adalah awal dari kebahagiaan yang lebih sejati. Kebahagiaan yang kamu temukan saat kamu kembali memeluk dirimu sendiri. Jadi jika hari ini kamu sedang dalam masa sulit, jika kamu masih menangis di malam hari karena kisah yang tidak berakhir indah, ingatlah ini. Tidak semua cinta harus dimiliki selamanya untuk menjadi bermakna. Beberapa cinta hanya hadir untuk mengubah arah hidupmu. Dan setelah itu, tugasmu adalah melanjutkan perjalanan dengan luka yang perlahan sembuh.
dengan kenangan yang tidak lagi menyakitkan, dan dengan hati yang tetap berani mencinta, meski pernah patah. Setelah patah hati, banyak orang memilih melepaskan dengan cara yang salah, dengan kemarahan, dengan dendam, dengan membalas, dengan mencoba menunjukkan bahwa mereka bisa lebih bahagia tanpa orang itu. Tapi semua itu hanyalah topeng, bukan ketenangan yang sesungguhnya. Tapi sesungguhnya, melepaskan tidak harus dengan amarah. Justru melepaskan yang paling dalam adalah saat kita bisa berpisah dengan tenang. Dangan Ikla. Dengan lapang dada. Mudaka. Tidak. Tapi bisa. Dan yang paling indah, ia menyembuhkan. Marah setelah ditinggalkan adalah reaksi yang wajar. Rasa kecewa, rasa dikhianati, rasa tak dianggap. Semua bercampur jadi satu. Namun jika kita terus memelihara marah, kita tidak sedang menyembuhkan diri. Kita sedang menahan luka tetap terbuka. Ketika Camus me les pascans dangan Mara. Camus menutu peintu un tube damé. Karena marah hanya memenjarakanmu dalam kenangan. Kamu terus mengingat apa yang salah, terus mengulang apa yang menyakitkan, dan kamu hidup dalam sisa dari hubungan yang sudah tidak ada. Padahal sesungguhnya, melepaskan dengan ikhlas adalah bentuk cinta paling tinggi, bukan untuk orang lain, tapi untuk dirimu sendiri. Ikhlas bukan berarti tidak peduli. Ikhlas bukan berarti kamu tidak pernah mencintai. Ikhlas adalah kamu menerima bahwa cinta itu ada, pernah indah, tapi kini sudah selesai. Bahwa kamu tidak bisa memaksa seseorang untuk tinggal. Bahwa kamu tidak bisa mengontrol perasaan orang lain. Dan bahwa kebahagiaanmu tidak boleh bergantung pada seseorang yang sudah memilih pergi. Kita sering berpikir bahwa balas dendam akan memberi kelegaan. Tapi nyatanya, balas dendam hanya memperpanjang rantai luka. Ketenangan sejati datang saat kamu bisa berkata dalam hati, "Aku tidak membencimu. Aku hanya tidak ingin menyimpanmu lagi dalam hidupku." Bayangkan hatimu seperti rumah. Selama kamu menyimpan kemarahan, rumah itu gelap, penuh beban, dan tidak nyaman untuk ditinggali. Tapi saat kamu ikhlas, kamu membuka jendela. Kamu biarkan cahaya masuk. Kamu bersihkan ruang-ruangnya dari sisa kenangan pahit. Dan pelan-pelan, kamu bisa tinggal dengan damai dalam hatimu sendiri. Karena sejatinya, melepaskan bukan soal menghapus seseorang dari ingatan, tapi membiarkan kenangan itu tetap ada, tanpa lagi menyakitimu. Kamu tidak perlu berpura-pura tidak pernah mencintainya. Kamu hanya perlu belajar bahwa mencintai tidak selalu harus memiliki. Dan bahwa perpisahan bukan kekalahan, tapi keputusan untuk menjaga kewarasan. Terkadang, kamu perlu berkata dalam hati, "Aku mencintaimu, tapi aku lebih memilih mencintai diriku sendiri hari ini." Dan saat kamu sudah bisa melepaskan dengan ikhlas, kamu akan menyadari bahwa kebebasan batin itu nyata. Bahwa kamu bisa tersenyum tanpa pura-pura. Bahwa kamu bisa menyebut namanya tanpa sakit lagi. Itulah kemenangan sejati, ketika kamu sembuh tanpa harus menyakiti balik. Jadi, Jangan le pascan dangan Kemaraan. Le pascan dangan Penudoa. Le pascan dangan Tenant. Lepaskan, karena kamu layak untuk damai. Menangis adalah bahasa jiwa. Ketika kata-kata tak lagi cukup untuk menggambarkan betapa sakitnya kehilangan, betapa dalamnya rasa kecewa, dan betapa perihnya perpisahan. Banyak dari kita diajarkan untuk menjadi kuat, untuk tidak menangis, untuk menyimpan semuanya dalam diam. Kita diajarkan bahwa air mata adalah tanda bahwa kita rapuh. Padahal, justru dengan menangis, kita sedang mengizinkan diri kita menjadi manusia. Karena hati manusia bukan besi. Ia l'embu. Ia hidup. Ia bisa terluka. Dan ia butuh ruang untuk mengeluarkan beban yang tak terlihat. Saat kamu menangis karena patah hati, bukan berarti kamu kalah. Bukan berarti kamu lemah. Kamu sedang jujur pada dirimu sendiri. Kamu sedang memberi ruang bagi hatimu untuk sembuh. Jangan takut terlihat rapuh. Le bibek menangi dan jujur pada perazaan, dari pada berpura-pura dan membuzuk per la handi dalam. Luka yang dipendam akan bernanah. Tapi luka yang diberi ruang untuk mengalir akan lebih cepat pulih. Tangisan adalah bentuk rilis emosi yang paling alami. Ia membersihkan. Ia melegakan. Dan yang terpenting, ia mengingatkan kita bahwa kita masih hidup, bahwa kita masih punya perasaan, bahwa cinta yang kita berikan itu sungguh, bukan palsu.
Jangan merasa bersalah karena menangis. Itu bukan tanda bahwa kamu tidak move on. Itu adalah prosesnya. Sama seperti tubuh yang demam saat melawan infeksi, hati pun butuh waktu untuk menyesuaikan diri dari yang dulu terbiasa bersandar, menjadi sendiri. Camus Tidak perlu buru-buru tegar. Tidak perlu berpura-pura tersenyum. Jika hatimu ingin menangis malam ini, biarkan. Peluk bantalmu. Tatap langit-langit kamar. Dan katakan pada diri sendiri, aku sedang menyembuhkan diri. Aku sedang melepaskan semua yang berat. Menangislah. Tapi jangan hilang di dalamnya. Menangislah. Tapi bangkitlah esok hari dengan sedikit lebih ringan. Tangisan hari ini adalah investasi untuk ketenangan di masa depan. Air matamu hari ini adalah pupuk untuk hatimu yang sedang belajar tumbuh kembali. Dan kelak, kamu akan menoleh ke masa ini dan berkata, aku pernah menangis karena seseorang. Tapi lihat aku sekarang. Aku baik-baik saja. Bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Karena air mata bukan akhir. Air mata adalah jembatan menuju penerimaan. Dan penerimaan adalah gerbang menuju ketenangan. Jadi, menangislah jika perlu. Kamu tidak perlu menahan segalanya. Kamu hanya manusia. Dan manusia memang diciptakan untuk merasa. Mencintai diri sendiri setelah ditinggalkan. Saat seseorang meninggalkan kita, seringkali yang ikut pergi adalah kepercayaan diri. Kita mulai bertanya, apa aku tidak cukup baik? Apa kekuranganku sampai dia memilih pergi? Apa aku memang tidak layak dicintai? Patah hati bisa membuat kita lupa siapa diri kita sebenarnya. Lupa bahwa kita pernah tertawa bahagia sebelum mengenalnya. Lupa bahwa kita pernah merasa utuh, bahkan saat belum jatuh cinta. Dan inilah saatnya untuk mengingat kembali, bahwa nilai dirimu tidak pernah bergantung pada siapa yang memilih tinggal atau pergi. Nilaimu tidak berkurang hanya karena seseorang berhenti mencintaimu. Cinta yang sejati tidak akan membuatmu merasa rusak. Tidak akan membuatmu merasa tidak cukup. Dan jika kamu pernah merasa demikian dalam hubungan itu, mungkin yang harus pergi bukan hanya dia, tapi juga luka dan citra negatif yang kamu tanamkan pada dirimu sendiri. Setelah ditinggalkan, kamu punya pilihan, tetap terluka oleh bayangannya, atau mulai membangun cinta yang lebih penting, cinta untuk dirimu sendiri. Mencintai diri sendiri bukan sekadar menerima diri apa adanya, tapi juga menghormati batasanmu, menjaga tubuhmu, menghargai waktumu, dan menyadari bahwa kamu pantas diperlakukan dengan baik tanpa harus memohon. Ini bukan egois. Ini adalah kesehatan jiwa. Karena kamu tidak bisa mencintai siapapun dengan tulus jika kamu belum mencintai dirimu lebih dulu. Mulailah dari hal kecil. Beri waktu untuk beristirahat. Jangan paksa dirimu kuat setiap saat. Biarkan luka sembuh perlahan tanpa harus ditekan. Dan yang terpenting, berhentilah menyalahkan dirimu atas apa yang telah terjadi. Yang mencintai dengan tulus, tak pernah salah. Yang salah adalah jika kamu terus menyiksa dirimu sendiri setelah disakiti. Lihat dirimu di cermin. Tatap mata yang pernah menangis, tapi tetap tegar. Lihat wajah yang lelah, tapi masih punya semangat untuk hidup. Itulah kekuatanmu. Itulah versi dirimu yang harus kamu cintai lebih dari siapapun. Mencintai diri sendiri adalah saat kamu bisa berkata, aku layak bahagia, meski bukan bersamanya. Aku pantas dicintai, dan itu dimulai dari aku sendiri. Dan saat kamu mulai mencintai dirimu, kamu tidak lagi mencari cinta untuk mengisi kekosongan. Kamu tidak lagi berusaha menyenangkan orang lain agar tidak ditinggalkan. Karena kamu tahu, kebahagiaan sejati tidak datang dari luar, tapi tumbuh dari dalam. Kamu tidak perlu sempurna untuk layak dicintai. Kamu hanya perlu cukup sadar bahwa keberadaanmu sendiri adalah karunia. Dan dari situlah, proses pulihmu akan dimulai. Jangan tunggu seseorang datang untuk mencintaimu. Mulailah sekarang. Peluk dirimu. Beri penghargaan atas perjalanan yang berat. Dan katakan perlahan, aku cukup. Aku berharga. Dan aku pantas untuk bahagia. Hati yang hancur bisa belajar kembali percaya. Setelah dikhianati, setelah ditinggalkan tanpa penjelasan, setelah semua janji tak ditepati, hati kita menjadi ragu. Ragu untuk membuka diri. Ragu untuk percaya lagi. Ragu, apakah cinta berikutnya akan berakhir dengan luka yang sama?
Dan itu wajar, karena hati yang pernah hancur butuh waktu untuk menyembuhkan dirinya. Luka di tubuh bisa sembuh dalam hitungan minggu, tapi luka di hati kadang menetap dalam diam dan perlahan-lahan mengubah cara kita melihat dunia. Kita menjadi lebih waspada, lebih tertutup, lebih curiga, dan tanpa sadar, kita mulai menghindari cinta. Bukan karena kita tidak ingin mencinta, tapi karena kita takut terluka lagi. Tapi sesungguhnya, hati manusia diciptakan lentur. Ia bisa patah, tapi ia juga bisa belajar untuk tumbuh kembali. Bahkan dari puing-puing yang pernah berserakan. Kepercayaan bukan sesuatu yang hilang selamanya. Ia hanya tertidur sejenak, menunggu saat yang tepat untuk bangun kembali. Yang harus kita lakukan adalah tidak memaksa, tidak mematikan, tapi menjaga. Menjaga hati agar tidak membatu, menjaga harapan agar tidak padam, menjaga keyakinan bahwa tidak semua orang akan menyakiti kita. Jangan biarkan kesalahan satu orang menghukum orang lain di masa depan. Jangan biarkan satu pengkhianatan membuatmu percaya bahwa semua cinta itu bohong. Karena itu tidak adil untuk orang lain dan untuk dirimu sendiri. Percaya lagi bukan berarti kamu ceroboh. Bukan berarti kamu lupa pada masa lalu. Tapi kamu memilih untuk tidak tinggal dalam trauma. Kamu memilih untuk memberikan kesempatan pada hidup yang baru. Tentu, kamu boleh berhati-hati. Tentu, kamu boleh melindungi dirimu. Tapi jangan menutup semua pintu. Karena bisa jadi, yang kamu butuhkan bukan dinding yang tinggi, tapi batasan yang sehat. Cinta berikutnya mungkin tidak datang secepat yang kamu harapkan. Tapi itu bukan masalah. Yang penting adalah kamu siap. Bukan untuk mencintai siapapun, tapi untuk tetap percaya bahwa cinta yang sehat itu ada. Dan jika nanti seseorang datang lagi, dengan ketulusan, dengan kesabaran, dan dengan usaha yang tidak setengah hati, berikan dirimu kesempatan. Tidak untuk lupa masa lalu, tapi untuk menulis cerita baru, dengan lebih bijak, lebih dewasa, dan lebih kuat. Hati yang pernah hancur tidak menjadikanmu lemah. Justru disitulah letak kekuatanmu. Kamu tahu rasanya patah, tapi kamu juga tahu cara berdiri kembali. Dan siapa tahu, di balik luka yang dulu membuatmu takut percaya, ada cinta baru yang sedang pelan-pelan mendekat, dengan cara yang lebih lembut, lebih benar, lebih menenangkan. Jadi, Jean-Gon t'accuse c'est la mania. Biarkan hatimu belajar kembali, bukan karena terpaksa, tapi karena kamu sudah sembuh. Jangan menunggu mereka kembali. Ada satu kesalahan yang sering dilakukan hati yang patah. Menunggu. Menunggu mereka berubah pikiran. Menunggu mereka sadar dan menyesal. Menunggu pesan yang tidak pernah dikirim. Menunggu pelukan yang tak lagi mungkin datang. Dan yang paling menyakitkan adalah menunggu seseorang yang bahkan tidak lagi memikirkanmu. Menunggu itu melelahkan. Tapi kita tetap bertahan. Karena di dalam hati kita yang rapuh, masih tersimpan harapan kecil. Bahwa mungkin, hanya mungkin, dia akan kembali. Tapi kebenaran yang harus kita terima adalah, tidak semua orang yang pergi akan kembali. Dan tidak semua yang kembali, layak untuk ditunggu. Hidup bukan tentang menunggu seseorang berubah. Bukan t'entends mena en afadalam penantian yang tak pasti. Hidup adalah tentang berjalan. Meski hati berat, meski kenangan menjerat, meski rasa belum sepenuhnya padam. Menunggu membuatmu terjebak. Kamu tidak sepenuhnya tinggal di masa lalu, tapi juga tidak benar-benar melangkah ke masa depan. Kamu ada di antara, andai dia sadar, dan, tapi aku harus pergi. Lalu waktu terus berjalan. Hari-hari berlalu. Dan kamu mulai kehilangan dirimu sendiri. Dalam penantian yang bahkan tidak pernah dijanjikan. Berhentilah menunggu seseorang yang memilih pergi tanpa menoleh. Karena jika kamu terus menunggu, kamu sedang menunda kehidupanmu sendiri. Kamu sedang menahan dirimu dari kemungkinan bahagia yang lain. Dari cinta yang baru, dari kedamaian yang sudah lama tertunda. Tanyakan ini pada dirimu sendiri. Kalau dia benar-benar peduli, kenapa dia membiarkan aku terluka sendirian selama ini? Kalau dia sungguh mencintaiku, kenapa aku harus menunggu begitu lama? Dan di sana, mungkin kamu akan sadar, yang kamu tunggu bukan dia, tapi bayangan tentang dia. Bukan orangnya, tapi kenangan tentang kebahagiaan yang dulu pernah ada. Padahal orang itu telah berubah.
Ubengan y tout est la berakir. Dan yang tinggal, hanya kamu dan harapan yang semakin pudar. Berhenti menunggu bukan berarti kamu berhenti mencinta. Tapi kamu memilih untuk menyelamatkan dirimu lebih dulu. Kamu memilih untuk hidup, bukan membeku dalam diam. Jika nanti dia benar-benar sadar dan ingin kembali, biarkan itu menjadi urusannya. Tapi hari ini, tugasmu adalah melepaskan penantian, membebaskan hatimu dari harapan yang menggantung, dan melanjutkan hidupmu dengan damai. Karena orang yang tepat tidak akan membuatmu menunggu dalam keraguan. Orang yang mencintaimu tidak akan meninggalkanmu sendirian dalam luka. Dan kamu layak untuk dicintai tanpa harus menunggu. Luka akan sembuh, tapi butuh dirawat. Kita sering mendengar kalimat, waktu akan menyembuhkan segalanya. Dan memang benar, waktu bisa menyembuhkan luka. Tapi bukan waktu yang berdiri sendiri. Luka hanya sembuh jika kita juga ikut merawatnya. Seperti luka di tubuh, kalau kamu biarkan terbuka, terkena debu, disentuh terus-menerus, ia akan terinfeksi, memburuk, bahkan bisa menimbulkan luka baru. Begitu pula luka di hati. Jika kamu terus mengungkitnya, jika kamu menyimpannya tanpa pernah membiarkan diri menangis, atau terus memaksakan diri, baik-baik saja, tanpa mengaku bahwa kamu sebenarnya hancur, maka luka itu tidak akan sembuh. Ia hanya tersembunyi, menunggu waktu untuk meledak. Menyembuhkan luka hati butuh kesabaran, butuh perhatian, dan butuh keberanian untuk jujur pada diri sendiri. Apa yang sebenarnya kamu rasakan? Sedih, kecewa, Merasa dikhianati? Oke, rasakan, hadapi. Luka yang diabaikan tidak akan hilang. Tapi luka yang diberi perhatian akan mengering, akan menutup, dan akhirnya hanya menyisakan bekas yang tidak lagi menyakitkan. Bagaimana cara merawat luka batin? 1. Berhenti menyalahkan dirimu sendiri. Apapun yang terjadi, kamu tidak layak untuk terus dihukum oleh rasa bersalah. Kamu hanya mencintai, dan itu bukan dosa. 2. Hindari membuka luka lama secara sengaja. Berhenti melihat foto lama, membaca ulang pesan-pesan manis yang kini sudah tidak berarti. Kamu butuh ruang baru, bukan kenangan yang terus-menerus menggores hati. 3. Beri tubuhmu waktu istirahat. Tidurlah cukup. Makan dengan teratur. Jangan lupakan kesehatanmu hanya karena kamu merasa kosong. Tubuhmu juga sedang berjuang untuk tetap hidup. 4. Tulis perasaanmu. Kadang, yang tidak bisa diucapkan bisa ditumpahkan di atas kertas. Menulis adalah bentuk terapi. Bicaralah pada dirimu, jujurlah tanpa takut dihakimi. 5. Temui orang-orang yang membuatmu merasa cukup. Teman sejati, keluarga, orang-orang yang tidak menuntutmu untuk move on cepat, tapi bersedia duduk bersamamu dalam diam. Dan yang paling penting, jangan buru-buru menggantikan luka dengan cinta baru. Jangan gunakan orang lain sebagai penutup luka. Karena cinta yang sehat tidak dibangun di atas luka yang masih terbuka. Luka butuh ruang. Luka butuh waktu. Dan kamu berhak mengambil waktu sebanyak yang kamu perlukan. Satu hari kamu akan bangun, dan rasa sakit itu tidak akan lagi terasa seperti dulu. Kamu akan tersenyum, bukan karena kamu lupa, tapi karena kamu sudah berdamai. Sudah selesai. Sudah tumbuh. Dan saat itu tiba, kamu akan sadar, luka itu pernah ada. Tapi kamu tidak tinggal di sana selamanya. Cinta tidak salah, hanya tak berujung. Tak semua kisah cinta harus selesai dengan kata, bahagia selamanya. Dan itu bukan berarti cintanya salah. Itu hanya berarti, cintanya tidak berujung. Banyak dari kita merasa patah karena menganggap cinta yang gagal adalah kegagalan kita. Kita menyalahkan diri sendiri. Mungkin aku kurang baik. Mungkin aku terlalu mencintai. Mungkin aku tidak cukup. Padahal kenyataannya, cinta itu sendiri tidak salah. Yang salah hanya jalannya. Yang tidak sejalan hanyalah takdirnya. Kamu mencintai dengan tulus. Kamu hadir dengan sepenuh hati. Kamu memberikan waktu, perhatian, doa, dan pengertian. Dan itu tidak pernah salah. Bahkan jika akhirnya dia pergi. Bahkan jika akhirnya kamu dibiarkan patah. Karena cinta yang sejati tidak diukur dari apakah ia bertahan selamanya,
tapi dari apa yang kamu rasakan saat menjalani. Apakah kamu pernah tertawa bersamanya? Pernah merasa hidup lebih indah karena kehadirannya? Pernah berdoa agar dia selalu bahagia? Kalau iya, maka kamu sudah mencintai dengan cara yang paling manusiawi, paling tulus. Dan itu cukup. Cinta tidak menjamin kebersamaan. Dan kebersamaan pun tidak selalu menjamin cinta. Kadang, dua orang saling mencintai, tapi semesta berkata, kalian hanya saling menyembuhkan, bukan untuk berjalan bersama selamanya. Dan itu tidak apa-apa, karena dalam hidup, tidak semua yang indah harus abadi. Beberapa hanya singgah untuk mengajarkan, untuk memperkaya jiwamu, untuk membentukmu jadi lebih bijak, lebih kuat, dan lebih sadar bahwa cinta yang sesungguhnya bukan hanya tentang memiliki, tapi tentang memberi tanpa pamrih dan melepaskan tanpa kebencian. Jangan sesali cinta yang telah kamu berikan. Jangan hina hatimu karena pernah percaya. Karena cinta yang murni akan selalu meninggalkan cahaya, meski akhirnya tak bersama. Kamu tidak bodoh karena mencintai. Kamu hanya sedang belajar menjadi manusia. Bahagia itu diciptakan ulang, bukan dicari di masa lalu. Setelah patah hati, banyak orang terjebak di satu ilusi. Aku ingin kembali seperti dulu. Kembali ke saat-saat bahagia, ke momen-momen sebelum segalanya runtuh. Tapi kenyataannya adalah, masa lalu tidak bisa diulang. Dan bahagia yang pernah ada, tidak bisa diambil kembali dari tangan waktu. Tapi bukan berarti kamu tidak bisa bahagia lagi. Bahagia bukan warisan. Bahagia bukan milik masa lalu. Bahagia adalah sesuatu yang bisa diciptakan ulang. Bukan dengan orang yang sama. Bukan di tempat yang sama. Tapi dengan dirimu yang sekarang. Mungkin kamu tidak akan pernah merasa persis seperti dulu. Tapi kamu bisa menemukan versi baru dari rasa bahagia itu. Sebuah bahagia yang lebih dewasa, lebih sadar, lebih dalam. Bahagia yang bukan datang karena seseorang mencintaimu, tapi karena kamu mencintai dirimu sendiri. Bahagia yang bukan datang dari pelukan orang lain, tapi dari pelukan pada luka-lukamu sendiri. Kamu tidak harus buru-buru merasa utuh, tapi kamu bisa perlahan belajar menyusun dirimu kembali. Dengan cara bangun rutinitas kecil yang kamu sukai. Entah itu berjalan di pagi hari, membaca buku, menulis jurnal, atau sekadar duduk minum kopi sambil menatap langit. Hal-hal kecil bisa menjadi fondasi bahagia baru. Temukan kembali dirimu di luar hubungan. Siapa kamu? Selain sebagai kekasihnya, apa yang membuatmu bersinar sebelum kamu jatuh cinta? Temukan kembali dunia yang pernah kamu tinggalkan demi dia. Berhenti menunggu penyesalan dari orang yang pergi. Hidupmu terlalu berharga untuk dijalani dalam harapan kosong. Kebahagiaanmu tidak boleh bergantung pada perubahan hati seseorang. Izinkan dirimu membuka lembaran baru. Tidak harus segera jatuh cinta lagi. Tapi buka pintu untuk hal-hal baru, pertemuan baru, pengalaman baru, dan mungkin, suatu hari, cinta yang baru. Karena bahagia bukan sesuatu yang datang dari luar. Bahagia itu seperti taman. Butuh dirawat, disiram, dijaga, dari dalam. Manquin Bucan Arigny. Mungkin bukan besok, tapi saat kamu mulai memilih untuk menyayangi dirimu sendiri, satu benih bahagia sudah kamu tanamkan. Kelak, kamu akan melihat yang kamu cari-cari di masa lalu, ternyata bisa kamu ciptakan ulang dengan tanganmu sendiri. Jangan takut mencintai lagi, tapi belajarlah lebih bijak. Setelah patah hati, ketakutan terbesar banyak orang bukan hanya kehilangan, tapi takut jatuh cinta lagi. Karena di balik setiap senyum baru, selalu ada trauma lama yang berbisik. Jangan terlalu dekat, nanti kamu disakiti lagi. Jangan terlalu percaya, nanti kamu dikhianati lagi. Dan begitulah, kita membangun tembok. Kita menjaga jarak. Kita pura-pura kuat dan tidak butuh siapa-siapa. Padahal yang kita butuhkan bukan menjauh dari cinta, tapi belajar mencintai dengan cara yang lebih bijak. Kita bisa jatuh cinta lagi. Tapi kali ini, bukan dengan menggantungkan seluruh hidup kita pada orang lain. Melainkan dengan menyisakan ruang untuk tetap jadi diri sendiri. Untuk tetap berdiri, bahkan kalau cinta itu gagal lagi. Kita bisa percaya lagi. Tapi kali ini, percaya tanpa buta.
Kita tetap melihat tanda-tanda, kita tetap menjaga batas, kita tetap punya keberanian untuk mundur kalau hubungan itu menyakiti harga diri kita. Cinta tidak akan menyakitimu jika kamu mencintai dengan sadar. Bukan dengan obsesi, bukan dengan ketergantungan, tapi dengan kematangan. Jangan takut untuk membuka hati, karena bukan cinta yang melukaimu. Yang melukaimu adalah ekspektasi yang tak realistis. Yang menghancurkanmu adalah ketidaksiapan untuk kehilangan. Cinta yang dewasa tahu bahwa tidak ada yang abadi, tapi tetap berani memberikan kehadiran terbaiknya, meski hanya untuk sementara. Kamu tidak harus menutup hatimu selamanya, tapi kamu juga tidak harus memaksakan diri terburu-buru mencintai lagi. Yang kamu butuhkan adalah penyembuhan, dan dari penyembuhan itu akan lahir kebijaksanaan. Kamu pernah disakiti, tapi kamu tidak harus terus hidup dalam ketakutan. Karena orang yang paling berani bukan yang tidak pernah patah hati, tapi yang pernah hancur, lalu tetap memilih mencintai lagi. Dan cinta yang kamu temukan nanti, bisa jadi jauh lebih indah. Karena kamu telah belajar, bukan hanya mencintai orang lain, tapi mencintai dirimu. Waktu tidak menghapus luka, tapi membuat kita bertumbuh. Mereka bilang, waktu akan menyembuhkan semua luka. Tapi kamu dan aku tahu, itu tidak sepenuhnya benar. Ada luka yang tak benar-benar hilang. Hanya tak terasa perih lagi saat disentuh. Hanya tak lagi membuat kita menangis setiap malam. Waktu tidak menghapus luka, tapi waktu memberi kita jarak. Waktu memberi kita ruang untuk bernapas. Waktu memberi kita kesempatan untuk melihat semuanya dari sudut pandang yang berbeda. Apa yang dulu terasa seperti akhir dunia, kini menjadi pelajaran berharga. Apa yang dulu menghancurkan, kini justru membentuk versi baru dari diri kita, yang lebih kuat, lebih sadar, lebih penuh kasih kepada diri sendiri. Luka itu mungkin masih ada, tapi kini tidak lagi mengendalikanmu. Kini kamu tidak lagi bangga pagi dongon rasa sezak didada. Kini kamu bisa melihat kembali kenangan, dan tidak lagi ingin kembali. Bukan karena kamu membencinya, tapi karena kamu tahu, kamu sudah berjalan cukup jauh. Dan kamu layak untuk hidup yang baru, yang tidak terus-menerus disandera oleh masa lalu. Ingat, luka adalah bagian dari hidup, tapi penderitaan adalah pilihan. Dan kamu telah memilih untuk tidak lagi terjebak di sana. Kamu telah memilih untuk melangkah, meski pelan. Kamu telah memilih untuk tetap mencintai hidup, walau pernah dipatahkan olehnya. Kamu tidak perlu menunggu luka itu hilang sepenuhnya untuk mulai hidup lagi. Kamu hanya perlu menerima bahwa luka itu ada, dan tetap berjalan dengan lembut bersamanya. Karena pada akhirnya, kesembuhan bukan berarti melupakan, tapi berdamai. Dan pertumbuhan sejati lahir bukan dari hidup yang mudah, tapi dari hati yang pernah hancur dan tetap memilih untuk tumbuh. Terima kasih sudah bertahan sejauh ini. Terima kasih sudah tidak menyerah. Terima kasih telah menjadi teman yang baik bagi hatimu sendiri. Dan jika suatu hari kamu kembali jatuh cinta, jatuhlah dengan hati yang penuh keberanian, bukan dengan luka yang belum selesai. Dan jika hari ini kamu masih menangis, masih merasa hampa, tidak apa-apa. Kesembuhan bukan perlombaan. Tidak ada patokan waktunya. Tidak ada, harus kuat hari ini juga. Yang ada hanyalah setiap langkah kecil yang kamu ambil dengan sadar. Terima kasih sudah bertahan sejauh ini. Terima kasih sudah duduk tenang dan mendengarkan suaramu sendiri. Terima kasih sudah mau menyembuhkan meski pelan. Ingat, kamu tidak sendirian. Banyak hati yang pernah patah. Dan banyak pula hati yang perlahan tumbuh kembali. Lebih kuat, lebih lembut, lebih bijak. Sampai jumpa di pelukan waktu. Di perjalanan baru yang lebih damai. Semoga tenang selalu bersamamu.